Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fadila, NIM 241222104, kelas 6B pagi. Di sini saya akan presentasi tentang UTS e-bisnis. Yang pertama, perbedaan pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Dalam e-bisnis, strategi preskriptif dan emergen memiliki pendekatan yang berbeda. Pendekatan preskriptif adalah strategi yang disusun secara sistematis sejak awal. Strategi ini dibuat melalui proses perencanaan yang matang, dengan menetapkan tujuan, jangka panjang, langkah-langkah yang terukur, serta target yang jelas. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang sudah memiliki data pasar, sumber daya yang cukup, dan struktur organisasi yang rapi. Strategi preskriptif menekankan kontrol dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Contoh, ketika Tokopedia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Gojek dan akhirnya membentuk GoTo Group. Keputusan ini adalah bagian dari strategi preskriptif. Tujuannya yaitu memperkuat ekosistem digital, integrasi layanan, dan menciptakan sinergi antara e-commerce, logistik, dan pembayaran digital. Untuk dampaknya, strategi ini meningkatkan efisien operasional, memperluas layanan, dan memperkuat daya saing terhadap persaingan besar seperti Shopee, Tokopedia, bisa bersaing secara langsung dalam ekosistem digital yang lebih luas. Sedangkan pendekatan emergen adalah strategi yang berkembang secara bertahap seiring waktu. Strategi ini tidak dirancang sepenuhnya sejak awal, melainkan muncul sebagai responden terhadap perubahan pasar atau pengalaman langsung di lapangan. Pendekatan ini sangat fleksibel dan memungkinkan perusahaan beradaptasi cepat terhadap dinamika digital, tren konsumen maupun perubahan teknologi. Contohnya, bisa kita lihat pada UMKM yang awalnya berjualan di Instagram, kemudian mencoba TikTok karena melihat tren pengguna yang lebih aktif di sana. Mereka menyesuaikan cara berjualan berdasarkan respons pasar dan pengalaman sehari-hari. Untuk dampaknya yaitu, strategi emergen ini membuat TikTok mampu menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu platform, menciptakan keunikan yang sulit ditiru oleh e-commerce konvensional lainnya. TikTok Shop menjadi pesaing serius dan mendorong inovasi baru dalam industri digital di Indonesia. 2. Sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisien pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Sebuah perusahaan retail online yang ingin meningkatkan efisien pengiriman produk ke konsumen dapat memulai dengan mengidentifikasi proses dalam supply chain management atau SCM yang bisa ditingkatkan melalui teknologi. Salah satu proses penting adalah manajemen inventaris dan logistik. Pengelolaan stok yang belum terintegrasi sering menyebabkan keterlambatan pengiriman, kehabisan barang, atau penemukan produk yang tidak laku. Proses lain yang perlu ditingkatkan adalah pelacakan pengiriman secara real time agar konsumen bisa mengetahui status pesanannya dengan lebih transparan. B. Sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Untuk mendukung peningkatan tersebut, perusahaan dapat menggunakan 2 teknologi, yaitu IoT atau Internet of Things yang bisa dipasang pada kendaraan atau paket untuk memantau posisi barang secara langsung. Hal ini dapat membantu perusahaan meminimalkan kesalahan pengiriman dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, ada AI. AI dapat digunakan untuk menganalisis data, penjualan, dan perilaku konsumen guna prediksi permintaan di masa depan. Dengan prediksi yang lebih akurat, perusahaan dapat menyusun jadwal pengiriman, pengisian ulang stok, dan alokasi gudang dengan lebih efisien. AI juga dapat membantu dalam pengaturan rute pengiriman cepat sehingga waktu dan biaya logistik bisa ditekan. C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Ada beberapa risiko digital yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko keamanan data, di mana sistem yang terhubung dengan internet rentan terhadap
peretasan dan kebocoran informasi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu mewaspadai ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi seperti koneksi internet dan server. Bila terjadi gangguan teknis, operasional pengiriman bisa terganggu. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan sistem keamanan dan backup yang memadai serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan teknologi dengan efisien. 3. Sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Terdapat beberapa jenis yang cocok untuk kebutuhan belanja operasional bulanan di institusi pendidikan. 2 diantaranya adalah e-datalogi dan e-auction. E-katalogi adalah platform digital yang menyajikan daftar produk dan jasa secara online, lengkap dengan harga kontrak, spesifik teknis, dan data supplier. Dengan e-katalog, staf pengadaan tinggal memilih item dari katalog yang sudah terstandarisasi, sehingga proses pemesanan menjadi cepat, transparan, dan minim kesalahan. Sistem ini sangat ideal untuk pembelian rutin seperti alat tulis kantor, bahan kebersihan, atau perlengkapan laboratorium. Sementara e-auction memanfaatkan mekanisme lelang terbalik di mana beberapa supplier bersaing menurunkan harga untuk memenangkan kontrak pengadaan. Proses ini biasanya berlangsung dalam waktu singkat dan sepenuhnya online. Setelah institusi menetapkan kebutuhan dan spesifikasi, para supplier memasukkan penawaran harga secara real time dan sistem secara otomatis menampilkan harga terendah yang tersedia. E-auction sangat bermanfaat ketika nilai pembelian relatif besar atau ketika institusi menginginkan transparansi dan kompetisi harga yang maksimal. B. Untuk buat langkah awal implementasi. Adapun langkah-langkah implementasi e-procurement dan dalam format PMPN yang lebih sederhana. Yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan, inventarisasi rutin barang atau jasa bulanan. 2. Pembentukan tim proyek. Libatkan perwakilan pengadaan, keuangan, TI, dan penggunaan akhir. Yang ketiga ada survei dan seleksi. Undang demo platform e-katalog dan e-auction. Bandingkan fiturnya seperti katalog digital, approve workflow, kemampuan lelang, biaya, dan integrasi. Lalu ada konfigurasi sistem, yaitu input data master atau persetujuan otomatis sesuai level jabatan. Selanjutnya ada pilot project, yaitu uji coba pada 1-2 unit kerja. Kumpulkan umpan balik untuk penyempurnaan SOP dan sistem. Yang terakhir ada pelatihan and go live atau gelar workshop, video tutorial, dan tunjukkan power user di tiap unit. Resmi aktifkan sistem untuk keseluruhan unit dan lakukan monitoring berkala. Jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Terdapat 2 tantangan utama yang perlu diantisipasi. Tantangan pertama adalah resistensi, perubahan dari staf pengadaan dan penggunaan akhir yang belum terbiasa dengan sistem digital baru. Untuk mengatasinya, institusi menggelar program change management berupa workshop, interaktif, video tutorial, serta pendampingan atau power user di tiap departemen sehingga adopsi sistem menjadi lebih lancar. Tantangan kedua yaitu ketergantungan pada konektivitas internet, terutama jika infrastruktur kampus belum memadai. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi penyediaan jalur internet cadangan, misalnya paket data 4G atau 5G, kerjasama dengan penyedia layanan untuk menjamin uptime, dan penyiapan prosedur manual sederhana yang dapat digunakan sementara ketika terjadi gangguan jaringan, sehingga proses pengadaan tetap dapat berjalan tanpa terhenti. Dengan pendekatan ini, implementasi e-procurement akan lebih tahan banting dan memberikan manfaat optimal bagi institusi. Yang kelima, jelaskan dengan contoh bagaimana Blue Wave Effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari Blue Wave Effect.
Bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan konsumen yang relatif kecil di tingkat pengecer justru berubah menjadi variasi pesanan yang jauh lebih besar di hulu rantai pasok. Distorsi ini terjadi karena jeda waktu komunikasi dan interpretasi data yang berlapis-lapis. Setiap pihak dalam rantai pasok melihat data permintaan dengan jeda waktu tertentu, lalu menambahkan jeda keamanan stok yang semakin besar untuk mengantisipasi ketidakpastian. Akibatnya, produsen dan distributor seringkali memproduksi atau memesan bahan baku jauh lebih melebihi kebutuhan sebenarnya, menimbulkan kelebihan stok, biaya penyimpanan tinggi, dan tekanan pada kapasitas produksi. Contoh studi kasus di Shopee. Pada event Shopee 99 tahun lalu, banyak seller di platform Shopee melihat lonjakan pesanan jaket hujan dan payung hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Data penjualan ini baru tersinkronisasi ke sistem pusat setelah 2 hari event berjalan, sehingga distributor dan produsen mengira permintaan seperti itu akan berlanjut. Mereka pun memesan bahan baku dalam jumlah berlipat untuk mengantisipasi tren baru yang ternyata hanya bersifat sementara. Begitu promosi selesai, permintaan kembali normal, sementara stok berlebih menumpuk di gudang Shopee atau fulfillment network, menyebabkan biaya handling dan penyimpanan meroket tanpa ada pembeli yang mengambil sisa stok. Solusi digital untuk mengurangi bullwhip effect. Shopee meredam efek tersebut dengan membangun dashboard persediaan terintegrasi real-time melalui Seller Center Analytics. Setiap seller, distributor, dan tim logistik dapat melihat data penjualan harian, tingkat stok di berbagai gudang, dan estimasi waktu restock secara langsung tanpa jeda. Dengan transparansi data yang sama, keputusan pemesanan disesuaikan dengan perubahan permintaan yang sesungguhnya, bukan ekspektasi berlebihan. Di sisi lain, Shopee mengimplementasikan AI-based demand forecasting yang proses data historis, kalender promo, serta faktor eksternal atau cuaca, sentimen media sosial untuk memprediksi volume penjualan di setiap kategori. Algoritma ini mampu membedakan antara lonjakan singkat akibat promo dan tren jangka panjang, sehingga rekomendasi pesanan bahan baku dan alokasi gudang menjadi jauh lebih akurat, mengurangi fluktuasi pesanan hingga puluhan persen dan menekan biaya logistik. 6. Amati satu proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, atau toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini, dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk perbaikannya. Untuk contohnya yaitu proses bisnis laundry kiloan. Deskripsinya, proses saat ini, pelanggan datang langsung ke lokasi laundry untuk menyerahkan pakaian. Pemilik mencatat pesanan secara manual di buku tulis atau kertas, lalu memberi estimasi waktu pengambilan. Pelanggan harus kembali ke tempat laundry tersebut untuk mengambil pakaian, dan tidak ada notifikasi ketika pakaian sudah selesai. Proses pembayaran dilakukan secara tunai saat pengambilan. Usulan pendekatan e-bisnis, sistem pemesanan dan notifikasi sederhana via WhatsApp Business. Solusinya yaitu menggunakan WhatsApp Business dengan fitur katalog dan label pelanggan untuk menerima pesanan via chat, mengirim konfirmasi dan estimasi waktu selesai secara otomatis, memberi notifikasi ketika cucian sudah selesai, dan menyediakan pilihan pembayaran digital atau QRIS atau transfer. Karena di era saat ini banyak sekali yang menggunakan transaksi pembayaran secara digital. Manfaatnya yaitu lebih efisien, tidak perlu antri atau menunggu lama di lokasi. Lalu, komunikasi real time dengan pelanggan. Pengalaman pelanggan meningkat karena proses lebih mudah dan modern, dan pencatatan lebih rapi dibanding buku manual. Pendekatan ini sederhana dan murah, tapi sangat efisien untuk meningkatkan pelayanan dan sangat efektif terhadap operasionalnya pada usaha laundry skala kecil. Sekian video presentasi dari saya. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.